Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya lagi, Neng Eva. Gimana kabarnya sahabat hikmah semuanya hari ini? Yang soleh dan solehah, yang baik hatinya, yang cantik dan yang ganteng lahir batinnya, yang tidak sombong, rajin menabung, serta rajin sedekah. Semoga hari ini sehat-sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semuanya mendapatkan kucuran rahmat, keberkahan, dan keridhoannya, serta mendapat syafaat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik ketika di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, 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 ya robbal alamin. Baik sahabat hikmah semuanya, sebelumnya saya akan mengingatkan bahwa video konten YouTube ini dibuat untuk umum dan bagi siapa saja yang mau mengambil pelajaran, manfaat, serta hikmah di dalamnya, serta untuk pertumbuhan dan perkembangan jiwa kita setiap harinya. Dan juga video konten YouTube ini dibuat tidak untuk merendahkan siapapun, serta tidak untuk menyinggung siapapun. Justru sebaliknya, di sini kita belajar berbenah jiwa, belajar menata jiwa, belajar membeningkan hati dalam rangka ketauhidan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semangat terus belajar berbenah jiwa, belajar dan terus belajar, karena sampai kapanpun kita adalah pelajar di muka bumi ini. Tak peduli kedudukan kita di dunia ini sebagai apa, sebagai siapa, status sosial kita sebagai apa dan sebagai siapa, tentu semuanya kita adalah pelajar di muka bumi ini. Karena bertolabul ilmi itu wajib hukumnya sampai kita masuk ke liang lahat. Artinya seumur hidup kita jangan cepat berpuas diri merasa cukup dengan ilmu yang ada. Justru semakin kita belajar ilmu, semakin banyak yang harus kita pelajari, makin banyak lagi yang harus kita pelajari. Jadi semakin banyak yang perlu kita pelajari, karena ilmu Allah itu tidak akan ada habisnya gitu. Walaupun kita ibaratnya ilmu Allah itu dituliskan sampai habis 7 lautan, ditambahkan 7 lautan lagi, ditambahkan 7 lautan lagi, ditambahkan lagi 7 lautan lagi, niscaya ilmu Allah itu tidak akan pernah habis. Dan yang kita ketahui itu hanya setetes air saja di 7 lautan tersebut. Artinya walaupun seumur hidup kita istiqomah bertolabul ilmi, itu hanya sedikit. Lalu bagaimana dengan yang merasa berpuas diri, yang tidak bertolabul ilmi gitu kan pertanyaannya. Maka beristiqomahlah. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang al-hikam ya, tentang tidak ada sesuatu pun yang menghijabi Allah, manusialah yang terhijab dari Allah. Nah, pentingnya kita belajar ilmu tasawuf itu agar hati kita itu bersih dari segala sesuatu selain Allah. Artinya hati kita selalu memandang Allah di segala sesuatu, tapi ingat ini adalah pemahaman batiniah. Dan ada yang bertanya, jadi apakah saya sudah dapat izin dari mursyid atau belum gitu kan, ada yang komen. Jadi saya mohon maaf kalau akhir-akhir ini tidak membalas komen, karena apa ya, ibaratnya ya tetap saya berterima kasih atas komentar-komentarnya, tapi mohon maaf kalau saya tidak sempat membalas komen, atau misalkan ada yang dibalas ada yang tidak, saya mohon maaf karena ada sesuatu lain hal yang ibaratnya yang mana yang perlu dijawab, yang mana yang tidak gitu ya. Tapi terima kasih banyak, alhamdulillah telah berpartisipasi gitu, dan semoga istiqomah gitu di sini kita sama-sama belajar. Jadi ada yang bertanya apakah sudah dapat izin dari mursyid gitu kan ya. Kalau memang kita semua seorang ahli sufi ya, artinya kita sudah istiqomah atau tergabung di majelis thariqah, tentu sudah tahu aturan di dalam dunia tasawuf itu, bahwa mengajar tasawuf itu memang harus dapat izin dari seorang guru yang mursyid. Tentu saya pun kalau tidak dapat izin, saya tidak akan
ibaratnya berani mengajarkan di sini gitu. Dan saya belajar di sini itu yang sifatnya umum saja, yang hakikatnya syariat. Kalau yang hakikatnya makrifat seperti yang dipelajari di majelis thoriqoh tempat saya ngaji itu, mohon maaf saya tidak berani mengajarkannya kecuali di face to face, karena guru besar saya, maksudnya mursidah besar saya itu kan ibaratnya tuh ultimatum lah gitu, boleh mengajarkan tapi lihat-lihat dulu orangnya. Kalau yang beneran serius sih boleh diajarkan, tapi kalau cuman main-main tidak usah diajarkan gitu, itu secara face to face. Tapi mursid saya yang saya sekarang ini belajar sama beliau ya, mursid Kiai Muhammad Yasin Al-Arif gitu, sang penakluk Kalimantan. Nah itu mursid saya yang sekarang, maksudnya yang intens saya belajar di beliau itu, saya boleh mengajarkan sebatas hakikatnya syariat di online ya. Tapi kalau misalkan face to face boleh-boleh saja, tapi ya itu tadi lihat-lihat orangnya gitu. Tapi kalau di online itu yang umum-umum saja gitu, maksudnya yang tasawufnya itu tasawuf umum gitu. Seperti Al-Hikam ini kan sudah banyak dipelajari di online banyak, dan saya pun sudah diberi izin gitu untuk mengajarkannya di online tentang kitab Al-Hikam ini, baik Al-Hikam ataupun kitab tasawuf yang syariatnya, yang hakikatnya syariat gitu ya. Jadi kalau misalkan ada yang meragukan ya silahkan belajar di sini boleh, tidak pun tidak apa-apa, tidak ada paksaan bagi yang mau saja gitu, karena tujuan kita adalah Allah, maka pandanglah Allah di dalam segala sesuatu gitu ya. Jadi kalau misalkan ada lagi yang bertanya sudah dapat izin atau belum, kalau memang sudah tergabung di thoriqoh pasti tahulah gitu ya, namanya belajar tasawuf itu untuk mengajarkan memang harus dapat izin gitu, dan saya tidak akan berani mengajarkan di online tanpa izin mursid saya gitu ya. Jadi sudah cukup jelas jawabannya di sini. Wallahu alam, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Baik, kita lanjutkan lagi kajian yang ke-34 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Awalu wajibin alal insani ma'rifatun ilahi bistiqoni. Dan yang pertama wajib bagi manusia adalah mengenal Tuhannya dengan yakin. Bismillahirrahmanirrahim. Perintah agama tentang sifat-sifat manusia. Keluarkanlah sifat-sifat kemanusiaanmu yang bertentangan dengan kehambaanmu, agar kau mudah menyambut panggilan yang hak Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dekat dengannya. Itu adalah kata-kata hikmah dari Ibnu Athaillah Al-Iskandari dan Syekh Abdullah Asyarqawi, yaitu Grand Syekh di University Al-Azhar Kairo, menambahkan penjelasan, yaitu keluarkanlah dari dirimu sifat-sifat kemanusiaan yang tercela dengan riyadhah dan mujahadah, baik itu sifat-sifat tercela yang lahir seperti suka melakukan ghibah, mengadu domba, membunuh dan merampas, maupun yang batin seperti sombong, ujub, riya, sum'ah, ingin terkenal, dengki, gila hormat, gila harta dan sebagainya. Jauhkan dirimu dari sifat-sifat yang bertentangan dengan predikat kehambaanmu, agar kau mudah menjawab seruan yang hak. Ketika kau berhasil mengeluarkan sifat-sifat tercelamu dan menyisakan sifat-sifat baikmu seperti tawadhu atau rendah hati karena Allah, khusyuk di hadapannya, mengagungkan perintahnya, menjaga hukum-hukumnya, takut kepadanya, dan ikhlas dalam menyembahnya, maka di saat datang seruan kepadamu, wahai hambaku, kau pun akan dengan mudahnya menjawab, labbaik Tuhanku. Kau pun akan tulus dan ikhlas dalam menjawab seruan itu, karena sifat-sifat yang bertentangan dengan kehambaanmu itu telah hilang darimu. Kau pun akan dekat dengannya sehingga dia akan menjagamu dari dosa atau mahfuz dan memudahkan segala amalmu yang kelak akan kau nikmati hasilnya.
Ada perbedaan makna antara mahfuz terjaga dari dosa dengan lafaz ma'sum atau terlindungi dari dosa. Bedanya adalah maksum sama sekali tidak pernah menyentuh dosa, sedangkan mahfuz terkadang melakukan kesalahan dan kekeliruan, tetapi tidak selamanya demikian. Saat keliru, seorang yang mahfuz akan langsung bertobat. Ketahuilah, di mata ahli thariqah, menjauhi sifat buruk dan memiliki sifat mulia merupakan hakikat dan tujuan dari suluk. Hal itu tidak akan bisa diraih kecuali oleh orang yang diberi taufik dan bimbingan Allah untuk mengenali dirinya sendiri dan mengetahui sifat-sifat buruknya. Karena siapa yang sudah mengenali dirinya dan sifat-sifat buruknya, ia akan waspada dan berusaha menghindari sifat-sifat buruknya. Jika tidak demikian, secara tidak disadarinya, ia akan terjerumus ke dalam hal-hal yang dibenci Tuhannya. Nah, bisa disimpulkan dari petikan hikmah di sini ya, kata hikmah di sini artinya tazkiyatun nafs atau tasawuf. Sebelum kita menjalankan ilmu tasawuf dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, pentingnya menguasai dan mengamalkan tentang tazkiyatun nafs terlebih dahulu, seperti yang telah dibahas di video-video sebelumnya atau di tahun-tahun sebelumnya ya, bahwa sebelum saya mengajar tasawuf ini kan tentang tasawuf dulu, artinya tentang kesucian jiwa atau penyucian jiwa, yang mana kita sebelum belajar ilmu tasawuf harus bertobat terlebih dahulu, dan juga kita membersihkan diri dari segala penyakit batin, dosa batin dan juga dosa lahir. Artinya segala iri, dengki, sum'ah, riya, ujub itu harus kita taubatkan, kita lepaskan, kita sembuhkan, dan kita ganti dengan ibadah-ibadah batin gitu ya. Jadi itu bagi yang belum paham atau belum tahu, siapa tahu mungkin ada subscriber baru tapi bukan seorang sufi atau belum tergabung di majelis thariqah atau belum mempunyai seorang guru yang mursyid, boleh dipelajari video-video saya itu di tahun-tahun yang lalu yang tentang tazkiyatun nafs atau penyucian jiwa gitu. Jadi pentingnya hal itu. Jadi sebelum belajar tasawuf ya kita harus suci dulu jiwanya gitu dari kotoran-kotoran atau noda-noda penyakit batin gitu ya. Nah, baik, kita lanjutkan lagi kajian yang ke-35 ya. Pangkal setiap kelalaian dan maksiat adalah merasa puas diri. Pangkal segala maksiat, kelalaian dan syahwat adalah sikap puas terhadap keadaan diri sendiri. Pangkal segala ketaatan, kesadaran, dan kesucian adalah sikap tidak puas dengan keadaan diri sendiri. Maksudnya bagaimana? Maksiat berarti menentang semua perintah dan larangan Allah. Kelalaian berarti hati tidak waspada dan tidak sadar tentang kehadiran Allah. Adapun syahwat berarti ketergantungan terhadap sesuatu yang menyibukkan diri dan membuat lupa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut orang-orang arif, sebab dari segala maksiat adalah sikap puas terhadap keadaan diri sendiri. Sikap tersebut akan selalu mendorong seseorang berusaha menutupi aibnya dan kesalahannya sehingga yang buruk akan dijadikannya baik. Siapa yang puas dengan keadaan dirinya akan menganggap baik semua kondisi pribadinya dan merasa nyaman dengan semua kondisi itu. Siapa yang menganggap baik semua kondisi pribadinya akan lalai dari Allah, sehingga hatinya tidak lagi mampu mengawasi dan mengendalikan bisikan-bisikan syahwatnya. Akibatnya, ia dikuasai oleh syahwat. Siapa yang dikuasai oleh syahwat tentu akan mudah terjerumus pada maksiat. Adapun ketaatan berarti melaksanakan segala perintah dan larangan Allah. Kesadaran berarti perasaan tentang kehadiran Tuhan dan hal-hal yang diridhoinya. Kesucian berarti ketinggian tekad dan kebersihannya dari syahwat.
Pangkal dari segala ketaatan dan kesadaran adalah sikap tidak puas dengan keadaan diri sendiri. Jika seseorang tidak puas dengan keadaan dirinya sendiri, ia tidak akan menganggap baik semua kondisinya dan tidak akan tenang dengan semua itu. Barang siapa memiliki sifat seperti ini, maka ia akan selalu sadar dan waspada terhadap segala yang datang dan menyerang. Dengan sikap waspada dan sadar diri ini, ia dapat menyelidiki dan mendeteksi secara dini bisikan-bisikan hatinya. Saat itu, api syahwatnya akan padam sehingga tidak bisa menguasai dirinya. Buahnya, ia akan menjadi suci. Dengan demikian, ia akan menjauhi semua larangan Allah dan menaati semua perintahnya. Itulah makna taat kepada Allah. Sikap puas terhadap keadaan diri sendiri adalah sikap orang-orang yang mempelajari ilmu lahir yang tidak mau mengakui aib diri sendiri. Oleh karena itu, Ibnu Athaillah melarang kita untuk berteman dengan orang-orang semacam itu. Nah, jadi kesimpulannya adalah apa sih kita itu untuk ibaratnya agar berhasil dalam belajar ilmu tasawuf itu ya didasari dengan taubat dan takwa. Jadi apapun alasannya, apapun ilmunya, takwa itu tetap hal yang penting yang menjadi dasar keberhasilan kita mencapai makom tertinggi, yaitu ilmu musyahadah. Karena ilmu pemahaman batiniah itu kita pahami dengan batin, sementara kita memiliki jasad, kita memiliki tubuh dohir ini untuk taat melaksanakan syariat, yaitu bertakwa dan beramal soleh serta istiqomah, zikrullah, dan riyadhah, sehingga hati kita selalu aware, selalu sadar diri tentang bisikan-bisikan syahwat, tentang kelalaian, kekeliruan. Kalau kita sadar, kita itu akan bisa mendeteksi gitu loh. Jadi kalau kita sudah bisa ibaratnya sudah istiqomah dalam zikir dan riyadhah itu kan meredam hawa nafsu, sementara zikir kita menghadirkan Allah di dalam hati kita, atau bentuk ihsan gitu kan, selalu memandang Allah dan selalu merasa diawasi Allah gitu secara syariat, ihsan gitu kan. Nah itu kan kalau kita selalu memandang Allah dan selalu riyadhah meredam hawa nafsu, ketika ada energi negatif dari luar yang menggoda kita, ibaratnya baik itu energi negatif dari luar ataupun misalkan bisikan syahwat dari dalam hati, karena setan pun tidak akan tinggal diam ya. Ibaratnya kita belajar lebih tinggi ilmu, setan pun godaannya juga akan lebih tinggi, lebih halus gitu. Jadi orang lain tidak melihat secara dohir, mungkin kita dipandang takwa, tapi kan hati nggak ada yang tahu bahwa bisikan-bisikan syahwat, bisikan kekeliruan, bisikan kemaksiatan itu akan selalu ada, dan itu sebagai kotoran energi negatif yang mau tidak mau harus kita terima. Namun jika kita aware, kita penuh kesadaran diri dan kita merasa tidak puas dengan apa yang kita capai, tentu kan kita ingin selalu menambah ilmu, ingin menambah kesadaran, ingin menambah ibaratnya waktu zikir yang biasanya zikir hanya zikir napas, mungkin ingat Allah hanya waktu narik napas dan membuang napas. Tapi kan kalau misalkan kita ingin menambahkan, meningkatkan zikir lagi ke zikir kolbi, tentu kita ingat Allah itu sesuai irama detak jantung gitu, sehingga yang tadinya mungkin ingat Allah per 7 detik, kita bisa ingat Allah itu per 1 detik atau 2 detik gitu ya. Jadi selalu aware, makanya jangan merasa puas diri gitu, karena bagaimanapun orang yang merasa puas diri yaitu ibaratnya apa ya, ya bisa dikatakan sombong gitu. Jadi apa yang kita banggakan dengan apa yang kita dapatkan saat ini? Toh yang kita dapatkan itu hanya ibaratnya itu hanya setitik saja yang kita ketahui. Kita belajar ilmu lagi, kita belajar lagi, makin merasa kurang dan kurang, makin masih banyak yang belum kita ketahui. Nah, dapatkanlah perasaan itu ketika kita menimba ilmu. Jadi kita itu tidak merasa saya merasa cukup dengan yang ada, akhirnya menjauhi majelis taklim atau menjauhi ilmu. Ilmu itu kan tidak hanya didapat di majelis taklim saja ya, dalam kehidupan sehari-hari pun kita bisa mengambil pelajaran dari lingkungan sekitar. Nah kalau kita tidak mau belajar atau tidak
tidak mau mengambil pelajaran dari apa yang kita hadapi, itu kan juga ilmu. Artinya kita merasa berpuas diri. Nah, kalau kita berpuas diri, biasanya kita itu akan tergelincir dari kemaksiatan. Kemaksiatan itu memang tidak harus dosa lahir saja, tetapi kita lalai dari Allah, lalai dari mengingat Allah karena sibuk dengan duniawi hatinya, itu pun merupakan kemaksiatan gitu. Jadi jangan pernah merasa berpuas diri. Walaupun misalkan kita taruhlah sudah mencapai makom musyahadah misalkan ya, ataupun misalkan sudah dikatakan ahli tasawuf, itu tidak akan lepas dari godaan dan cobaan serta ujian. Maka tetap bertolabul ilmi, tetap riyadoh, tetap zikrullah, tetap ibadah. Karena perlu disadari kita itu diciptakan oleh Allah itu untuk beribadah kepada Allah gitu ya. Ibadah itu kan dengan mempelajari ilmu, dengan istiqomah, dengan beramal soleh, zikrullah, riyadoh, itu pun semuanya ibadah gitu. Jadi jangan pernah merasa berpuas diri ya. Pada tingkatan ini ilmunya seperti ini gitu. Nanti kita bahas lagi di session berikutnya, judulnya dengan yang lain lagi ya. Masih berkaitan dengan hal ini tapi beda judul ya. Wallahu a'lam bishawab. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Walhamdulillahirabbil alamin. Semoga bisa dipahami dan saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikannya. Saya hanya manusia biasa yang belajar dan terus belajar. Ambil baiknya dan buang buruknya, dan semoga bermanfaat. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang baik pandai mengambil hikmah, sehat lahir dan batin is the best always.